Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita masih bisa melakukan kegiatan, melakukan belajar seperti biasa. Oke. Hari ini seperti biasanya kita hari Senin, yaitu pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab. Minggu lalu itu ada pembahasan tentang istilah mufrad dan jamak. Itu berbeda ya, ada kelas 5. Nah, kalian pun kelas 5 ya. Itu minggu lalu pembahasan antara mufrad dan jamak. Lah sekarang kalian buka pelajaran halaman sekarang, itu membahas tentang kalimat isim. Nah, seharusnya pembahasan itu dimulai dari kalimat isim dulu. Ini kalian perlu tahu ya. Dimulai dari kalimat isim dulu, kalimat isim, fiil, huruf. Nah, kemudian kalimat isim itu ada tanda-tandanya. Dipelajari dulu apa aja tanda-tandanya kalimat isim. Kemudian macam-macam kalimat isim. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim domir, ya, ada isim mufrad, ada isim jamak. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa saja tanda-tandanya atau ciri-cirinya, apa saja macam-macamnya, nah ada isim mufrad, ada isim jamak lah. Kemudian setelah itu baru dibahas apa itu isim mufrad, apa itu isim jamak, bagaimana cara mengetahuinya, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ada ketika ulangan atau ketika ujian yang menyangkut seputar isim jamak atau isim mufrad ya. Cuma gak apa-apa, kita jadi begini, kalimat itu ada 3 ya. Kalimat itu ada 3. Nah, kalimat di sini, kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat yang di dalam bahasa Indonesia itu berbeda ya. Contoh, saya pergi ke sekolah. Ya. Di dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa pengucapan bahasa Indonesia itu hanya satu kalimat ya, hanya satu kalimat. Saya pergi ke sekolah, itu satu kalimat. Tapi ketika dalam bahasa Arab itu ada beberapa kalimat. Saya 1, pergi 2, ke 3, madrasah, sekolah 4. Jadi saya pergi ke sekolah, dalam bahasa Arab itu ada 4 kalimat. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu cuma 1 kalimat sebut ya. Karena apa? Saya bahasa Arabnya ana, 1, itu 1 kalimat. Kemudian pergi ya, pergi bahasa Arabnya zahaba ya, 1 lagi, 2 jadi. Kemudian ke ya, ke itu bahasa Arabnya ila ya, 1, 3 udah ya, 3 kalimat. Kemudian madrasah, sekolah, itu bahasa Arabnya madrasah. Nah, 4 udah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 4 kalimat ya, berbeda. Kemudian kalimat itu ada 3. Ada yang namanya kalimat isim, ada yang namanya kalimat fi'il, ada yang namanya kalimat huruf ya. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Nah, kalimat isim ini definisinya atau ta'rif atau artinya itu ya, kalimat yang gampangnya gini aja, kalimat yang tidak membutuhkan atau kalimat yang tidak ada waktunya ya. Kalimat yang tidak ada waktunya, udah gitu aja, nanti kalian paham sendiri.
Kemudian yang kedua itu ada kalimat fi'il. Nah, kalimat fi'il itu kalimat yang membutuhkan waktu atau kalimat yang ada waktunya. Ya, kalimat yang ada waktunya. Kemudian, nah kalau kalimat isim, kalimat yang tidak membutuhkan waktu atau yang tidak ada waktunya. Kalau kalimat fi'il itu kalimat yang membutuhkan waktu atau kalimat yang terdapat waktu. Nanti ada contohnya. Kemudian ada kalimat huruf. Kalimat huruf ini kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali ada yang memasukinya atau ada yang membantunya, entah itu kalimat isim, entah itu kalimat fi'il, itu baru mempunyai arti. Ketika kalimat huruf itu hanya sendiri, kalimat huruf aja, maka gak bakal ada artinya. Nah, maka kalimat ini membutuhkan kalimat lain. Nah, kita tulis ya. Sekarang kalimat itu ada 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, yang ketiga itu ada kalimat huruf. Ya. Nah, ini kalian tulis dulu, ditulis dulu karena mau langsung dihapus untuk ketulisan yang berikutnya. Nah, kalimat yang pertama itu kalimat isim. Ya. Kalimat isim itu gampangannya simpelnya gini ya, kalimat isim itu adalah kalimat yang tidak terdapat waktu atau kalimat yang gak ada waktunya. Ya, itu kalimat isim. Kemudian yang kedua itu kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu simpel aja ya. Kemudian yang ketiga ada kalimat huruf. Kalimat huruf yaitu kalimat yang butuh atau kalimat yang membutuhkan kepada kalimat yang lainnya, itu kalimat huruf. Nah, ini pengertian ini pengertian yang sangat simpel. Oke, kalian tulis dulu, ditulis nanti boleh di pause dulu karena mau ditulis. Contoh ya, kita mulai dari contoh kalimat fi'il dulu. Kalimat fi'il. Ya. Contoh kalimat fi'il. Nah, kalimat fi'il itu tadi kalimat
yang terdapat waktu, ya, kalimat yang ada waktunya. Udah gitu aja ya. Kita mulai contoh dari kalimat fi'il dulu biar gampang. Kalimat fi'il itu kalimat yang terdapat waktu atau kalimat yang ada waktunya. Kita gampang namanya aja. Contoh. Contohnya yaitu contoh kalimat fi'il yaitu nasoro. Nasoro itu artinya ya, contoh kalimat fi'il yaitu nasoro. Contoh, nasoro itu artinya telah menolong. Nah, tadi apa kalimat fi'il itu? Kalimat fi'il itu kalimat yang terdapat waktu. Kalimat fi'il itu kalimat yang terdapat waktu. Contohnya nasoro. Nasoro itu artinya telah menolong. Telah menolong. Mana waktunya? Waktunya itu telah. Waktunya itu telah. Saya telah menolong si Indra. Ya, kapan menolongnya? Nah, telah menolong si Indra. Nah, kata telah di situ berarti kan kejadian yang sudah menolong. Kapan menolongnya? Bisa tadi, bisa kemarin, jadi waktunya itu waktu yang sudah terjadi, ya, waktu yang sudah terjadi. Nah, dah, titik sampai sini dulu. Jadi diulangi, kalimat fi'il itu kalimat yang terdapat waktu. Contohnya nasoro. Nasoro itu artinya telah menolong. Karena kalimat fi'il itu kalimat yang terdapat waktu, contoh di sini harus ada waktunya. Kalimat ini mana kalau waktunya? Telah. Saya telah menolong Indra. Kapan waktunya? Tadi atau kemarin, ya, karena telah itu waktu, ya. Dan catat dulu ya. Kemudian ada kalimat isim. Ya, ini kalimat isim yaitu kebalikan dari kalimat fi'il, yaitu kalimat yang tidak mempunyai waktu, ya, kalimat yang tidak mempunyai waktu. Ya, kalimat isim itu kebalikan dari kalimat fi'il. Kalau kalimat fi'il itu kalimat yang mempunyai waktu atau kalimat yang terdapat waktu. Kalau kalimat isim itu kalimat yang tidak mempunyai waktu. Contoh. Contoh kalimat isim yaitu contohnya kalimat isim yaitu kitabun, ya, kitabun. Kitabun itu artinya apa? Buku atau kitab. Arti kitabun itu buku atau kitab, ya. Dia tidak mempunyai waktu dan tidak membutuhkan waktu. Kitabun, ya sudah, kita baca. Kalau misalkan kalau misalkan terdapat waktu, kitab besok
kitab besok, kitab tadi, kitab kemarin. Lah itu malah nanti kalimat yang kacau, nggak bisa dimengerti ya. Gini aja. Nah itu kalimat isim. Nah yang ketiga ada kalimat huruf. Nah kalimat huruf tadi itu apa? Pengertian simpelnya itu kalimat yang membutuhkan kepada kalimat lain, karena kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena jika kalimat ini atau kalimat huruf ini berdiri sendiri, sendirian, dia tidak akan memiliki arti. Ya, contoh. Tadi kalimat huruf yaitu kalimat yang butuh pada kalimat lain. Ya. Nah, kalimat huruf itu kalimat penyambung atau kalimat huruf lah ya. Nah, kalimat huruf ini tidak bisa berdiri sendiri. Ketika dia berdiri sendiri, hanya sendirian, dia tidak akan memiliki arti atau tidak. Kita tidak bisa mengerti dia. Contohnya, contoh kalimat huruf ya, salah satu kalimat huruf itu banyak. Kalimat huruf itu banyak, ada wa, ya, ada min, ada ila, ada hatta, ada lau. Ya, itu kalimat huruf banyak. Contohnya min. Ya, contohnya min. Contohnya adalah kalimat min. Min ini artinya dari. Min itu artinya dari. Min itu kalimat huruf dan artinya adalah dari. Ini kalimat belum sempurna karena dia membutuhkan kepada kalimat lain. Min, dari mana? Ya, dari mana? Apanya yang dari? Kita nggak bisa memahami ungkapan orang atau perkataan orang ketika orang itu mengucapkan dari. Nah, kita nggak ngerti kan, nggak ngerti, tidak bisa memahami karena itu kalimat yang tidak sempurna kalimat. Tapi seperti definisinya atau definisi simpelnya, itu kalimat yang butuh pada kalimat lain. Contoh, tadi ada kalimat nah ini ada kalimat huruf dan dia belum sempurna, dia butuh kepada kalimat yang lainnya. Kita taruh di sini kalimat isim. Kita taruh di sini kalimat isim. Lah, kenapa ini kalimat isim? Nanti ada tanda-tandanya kalimat isim ada ya. Karena di sini ada alif lam. Alif bukan a ya, bukan a, bukan la, tapi alif dan lam. Ya. Dibiasain jangan huruf itu huruf a, huruf sa, huruf ja, jangan. Dibiasain huruf alif, jim, sin, shin, bod, itu dibiasain ya. Nah, kenapa ini kalimat isim? Karena di sini terdapat alif lam ya, terdapat alif lam. Nah, ketika kalimat huruf ini kemasukan atau dimasuki atau dibantu oleh kalimat isim, maka masjid ini artinya masjid. Ya, masjid artinya masjid. Nah, ketika kalimat huruf ini dimasuki atau dibantu oleh kalimat isim, baru kita bisa mengerti. Ya. Kita bertanya, kamu dari mana? Dia jawab, dari. Kita kan bingung karena itu
kalimat yang belum sempurna. Ketika kemasukan atau ketika dibantu oleh kalimat isim, ya, ketika dibantu oleh kalimat isim, maka kita mengerti bahwa dia dari masjid. Ya, itu kalimat huruf. Sampai sini paham ya? Ditulis dulu. Nah, kemudian kita ke kalimat isim. Tanda-tanda kalimat isim kita tulis dulu ya. Jadi tanda-tanda kalimat isim, atau kita bisa mengetahui bahwa kalimat itu adalah kalimat isim, ya, yaitu dengan mengetahui ciri-cirinya. Nah, yang pertama i'rab jar atau huruf jar. Nanti diterangin ya. Kemudian tanwin, ya, kalian pasti tahu tanwin. Kemudian alif lam seperti tadi masjid, ya. Al-masjidu ini kalimat isim, karena masjid, kalimat asalnya itu masjid, ya, kalimat asalnya itu masjid, ya. Kemudian untuk menunjukkan bahwa ini kalimat isim, maka ditambah di depannya alif lam, ya, tuh. Kemudian ada nida itu panggilan nanti diterangin. Kemudian isnad ilaih, idhofah. Ini kalian banyak yang belum paham atau belum tahu sama sekali. Nah, pelajaran ini sebenarnya bukan untuk kalian, cuma karena ini materi kelas kalian harus tahu mau gak mau. Contoh tanwin masjidun ini kalimat isim. Apa tandanya? Tanda kalimat isimnya tanwin. Nih, tanwin nih, fathah ten, kasroh ten, domaten, itu namanya tanwin. Ketika ada kalimat yang terdapat tanwin, udah, pokoknya itu kalimat isim, ya. Sementara waktu kalian pahami itu ada isim. Nah, kemudian ada i'rab jar. Nanti aku terangin di pertemuan yang akan datang karena ini. Oke, itu dia ya. Jadi penjelasan seputar kalimat. Nah, jadi pembahasan kalimat isimnya sih belum selesai. Nah, kemudian tadi ciri-ciri kalimat isim itu ada i'rab jar atau huruf jar, itu kalian pasti belum paham ya, atau belum pernah tahu. Kemudian tanwin. Nah, tanwin tadi udah Bapak kasih contoh dan kalian pasti tahu semua tanwin. Kemudian alif lam, ya, alif lam pun udah dijelaskan sedikit tadi dan sudah diberi contoh juga. Kemudian nanti ada nida. Nida itu panggilan. Nah, nida, isnad ilaih, dan idhofah itu nanti Bapak terangin di pertemuan yang akan datang jika kita masih diberi kesempatan untuk belajar bareng seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan paham. Pelajaran ini bukan sulit. Nah, pelajaran ini asing untuk kalian, itu pelajaran ini sangat asing, baru pertama di paham gak paham ya, itu yang penting kita udah berusaha. Bapak mengajar kalian, kewajiban dan tugasnya itu adalah mengajar kalian atau memberitahu kalian. Nah, kewajiban dan tugas kalian itu belajar, berusaha. Nah, Bapak juga sama belajar. Nah, bisa atau tidak bisa, pinter atau gak pinter, itu bukan urusan kita. Tugas Bapak mengajar,
kewajiban Bapak mengajar, memberitahu ya, bukan mengajar, memberitahu, belajar bareng kita. Kemudian tugas kalian juga belajar juga ya, berusaha ikhtiar. Bisa gak bisa, pinter gak pinter itu bukan urusan kita, karena yang membuat kita pinter, yang membuat kita bisa itu Allah. Ketika kalian pinter atau ketika kalian bisa, itu bukan karena Bapak, tapi karena Allah yang membuat pinter ya. Nah, dan jika kalian gak bisa atau gak paham atau gak pinter-pinter dalam bahasa Arab, nah itu beda lagi. Kalau itu bukan karena Allah, berarti kalian usahanya belum maksimal. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.